Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita awali kegiatan kita kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan diawali pembacaan basmalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk selanjutnya tak lupa kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memberikan rezeki yang banyak serta halal penuh berkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bagi keluarga kita, semoga Allah jadikan keluarga kita, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah dan semoga keluarga kita soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kita yang sedang menempuh atau belajar baik di pesantren ataupun di sekolah, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bagi keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan kekuatan lahir dan batin, kesabaran, ketabahan, keriduan dan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah mengangkat derajat mereka dengan sebab diberikannya musibah. Dan juga bagi keluarga kita, bahkan kita semua yang sedang mencari rezeki atau nafkah, baik yang berjualan atau tani atau karyawan, semoga dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga Allah berikan pekerjaan yang bermanfaat dan berkah, ditempatkan di tempat dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagi keluarga kita yang telah meninggal dunia atau yang sedang hamil, semoga Allah memberikan perlindungan dan penjagaan dan kemudahan di dalam melahirkannya. Semoga anaknya dijadikan anak yang soleh dan solihah, ibunya diberikan kekuatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi keluarga kita, wabil khusus orang tua kita yang telah meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai orang-orang yang husnul khotimah, ditetapkan iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dirahmati dalam kuburnya, ada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi keluarga kita yang meninggal dalam keadaan masih kecil, semoga Allah jadikan simpanan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga tempat atau masjid yang kita gunakan dalam kegiatan kajian ini, dalam kegiatan sholat berjamaah dan sebagainya, Allah jadikan kendaraan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada bulan yang telah lalu kita mempelajari atau menjelaskan tentang sifat wujud ya. Sifat wujud merupakan salah satu sifat yang wajib bagi Allah.
Kemarin sudah dipelajari atau disampaikan bahwa wujud itu terbagi 3. Ada wujud hakiki, wujud hakiki ya, idopi dan aridi ya. Wujud idopi. Ada 3. Wujud hakiki adalah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud aridi adanya sesuatu yang bersandar kepada yang lain. Wujud idopi adanya sesuatu bersandar kepada yang lain. Wujud aridi karena baru adanya, termasuk alam dunia baru adanya, walaupun tidak ada yang tahu kapan adanya alam dunia, tapi termasuk wujud aridi. Sedangkan wujudnya Allah adalah wujud hakiki. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, selanjutnya kewajiban kita sebagai orang mukallaf setelah meyakinkan bahwa Allah itu adalah wujud hakiki, maka kita harus meyakinkan kebalikannya, dalam arti kita mah sebenarnya tidak ada itu. Jadi yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah. Kenapa yang ada hanya Allah? Karena kita atau selain Allah adanya, ada permulaannya dan ada akhirnya. Maka hakikat yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la maujuda illallah. Teu aya anu maujud hakiki kecuali Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman biasanya kita itu suka kebalik gitu. Dalam arti yang ada dianggap tidak ada, yang tidak ada dianggap ada gitu. Dalam arti suka lupa. Naon suka lupana? Sok aya kalana jami bahasa keun bae da eueuh nu ningali ieu, keun bae da eueuh nu apaleun ieu, padahal Allah ada. Padahal Allah ada, padahal Allah melihat. Nah itu, jadi tidak punya rasa dihadiri Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya setelah kita meyakinkan Allah itu ada, kita harus mempunyai dalil. Harus mempunyai dalil sebagaimana syarat makrifat. Syarat makrifat itu antara lain harus punya dalil. Dalil itu apa? Alasan. Dalil itu apa? Alasan. Atau dalil itu adalah tanda. Ya, harus punya alasan atau dalil. Dalil baik dalil akli ataupun dalil nakli. Dalil akli, dalil yang bersumber dari Al-Quran. Dalil akli, dalil yang bersumber dari akal. Sehingga sumber dalil ada 2, yaitu Quran, hadis, dan akal. Diambil dari Quran disebut dalil nakli. Diambil dari akal disebut dalil akli. Nah, kewajiban bagi kita sebagai orang mukallaf harus punya dalil tentang wujudnya Allah. Dalilnya baik dengan dalil akli ataupun dengan dalil nakli. Kemudian dari dalil nakli ada yang ijmali, ada yang tafsili. Ijmali global, tafsili mah sedikit mendalam gitulah. Ya. Nah, maka dengan demikian kewajiban kita istilahnya apa? Cukup dengan salah satu dalil, baik dengan dalil akli ataupun dengan dalil nakli, atau baik dengan dalil ijmali atau dengan dalil tafsili gitu. Ya. Nah, mana gambaran yang mudah saja dengan dalil akli. Dalil adanya Allah, dalil adanya Allah adalah wujudu hadihil makhlukoti, ya. Apa? Wujudu hadihil makhlukoti. Dalil adanya Allah adalah adanya makhluk. Dalil adanya Allah adalah adanya makhluk. Jadi kalau kita ditanya apa dalil adanya Allah, nah itu harus mampu menjawab. Kalau misalkan kita jawabnya, terang, tapi yakin Allah ada, yakin Allah ada. Terus naon dalilna? Saur Pak Ustad we,
saur paajengan we di sekolah, di pesantren, di pangaosan dijelaskan bahwa Allah itu ada. Ya. Nah, berarti itu seolah-olah kan tidak punya dalil, tidak punya alasan. Sebagaimana pelajaran pada bulan yang lalu, kalau tidak punya dalil, tidak punya alasan, maka di dalam keabsahan ma'rifatnya khilafiyah. Dalam arti jika dia itu memang sudah belajar tapi dia itu apa namanya? Bodoh sehingga teu apal-apal. Itu insya Allah diampuni. Tapi kalau dia malas, tidak suka belajar, berarti itu dosa, maka bisa tidak sah imannya. Maka karena apa? Karena syarat harus mempunyai dalil. Nah, maka dengan demikian kita harus bisa menjawab. Apa dalil adanya Allah? Nah, jawaban singkat aja. Wujudu hadihil makhlukoti. Adanya makhluk. Ya, adanya apa? Makhluk. Ini secara dalil apa? Akli. Maksudnya bersumber dari akal. Mana bersumber dari akal? Menurut akal tidak mengerti kalau adanya sesuatu jika tidak ada yang menciptakan gitu. Tidak ada mengerti adanya sesuatu kalau tidak ada yang menciptakan. Ya, adanya sesuatu apabila tidak ada yang menciptakan. Sekarang alam dunia ada, ya pasti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Ya Allah gitu. Makanya cukup adanya alam dunia, adanya alam semesta. Itu sebagai dalil adanya apa? Adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup sah untuk dikategorikan orang yang ma'rifat, ya. Nah, maka kita harus hafal, ya, harus hafal. Apa tadi dalil adanya Allah teh? Wujudu hadihil makhlukoti, adanya makhluk, ya. Contoh gambaran ini apa nih? Mic ya, mic. Mic ini ada apa tidak nih? Ada. Nah, apakah mic ini jadi sendiri? Apakah ada yang bikin itu? Nah, itu. Pasti ada yang bikin kan? Nah, pasti ada yang bikin karena akal kita tidak mengerti. Menurut akal kalau mic jadi sendiri. Pasti mic ada yang membikin. Kedua, apakah sama yang membikin mic dengan mic ini? Sami mah kira-kira nu ngadamel mik jeung ieu mik. Ya moal. Nah, maka disimpulkan tidak mungkin sama antara makhluk dengan kholik. Tidak mungkin sama makhluk dengan kholik. Dalam arti alam dunia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berarti dengan demikian ditarik kesimpulan menurut akal tidak mengerti adanya sesuatu kalau tidak ada yang menciptakan. Maka adanya alam dunia sebagai bukti adanya Allah. Jadi dalil adanya Allah, adanya alam semesta. Terus ada pertanyaan, bagaimana kalau alam dunianya tidak ada? Tadi kan wujudu hadihil makhlukati, adanya makhluk. Bagaimana kalau makhluknya tidak ada? Kumaha? Jawabannya, kalau makhluknya tidak ada, siapa yang mau bertanya? Kalau makhluknya tidak ada, siapa yang mau bertanya? Dan makhluknya kan tidak ada. Ya. Nah, tapi seandainya, jawabannya walaupun makhluk tidak ada, tetap Allah ada. Walaupun makhluk tidak ada, tetap Allah ada. Kenapa? Dalil hanya sebatas tanda. Dalil hanya sebatas tanda. Dengan demikian, hilangnya tanda tidak akan hilang yang ditandai. Hilangnya tanda tidak akan hilang yang ditandai. Hilangnya dalil tidak berarti hilangnya Allah. Contoh. Tanda laki-laki itu berkumis. Ya, aya istri anu kumisan tuh. Ayahnya, tapi kalau istri kumisan itu hawarik ya. Ya, kalau perempuan berkumis itu hawarik. Dalam makna hawarik itu menyalahi adat kebiasaan. Karena yang berkumis adalah laki-laki. Nah, tanda laki-laki itu berkumis. Sehingga ada seseorang diberi nama si kumis atau Pak Kumis.
sepeda berkumis. Ya, berarti tanda laki-laki itu berkumis. Nah, kemudian Pak Kumis tersebut dipanggil, "Mis, ka dia ada apa?" Itu kumis kerok tuh. Wah, di pasihan silet piwarang ngerok naon? Kumis. Akhirnya kumisnya apakah dia berubah jadi perempuan? Apakah dia berubah jadi perempuan dengan tidak adanya kumis? Ya tidak, berarti ya tidak berubah jadi perempuan walaupun kumisnya di daun. Maka tanda hanya sebatas dalil, hanya sebatas tanda. Hilangnya dalil atau tanda tidak berarti hilangnya yang ditandai. Tidak adanya alam dunia tidak berarti tidak adanya Allah gitu. Ya, gambaran seperti itu. Atau yang kedua, kalau petani biasanya misalkan nanam bonteng. Pas dilihat tuh bagus nih buat benih. Akhirnya ngambil tanda. Pakai patok, berarti itu tanda tidak boleh diapa? Tekenging diala. Akhirnya malum murang kali, sumping murang kali, eta patokna di kumaha? Dicabut. Ya, apa ada tandanya? Tidak ada. Bontengna. Nah itu ya. Jadi hilangnya tanda tidak berarti hilang yang ditandai. Walaupun tidak ada alam semesta, Allah tetap ada. Ya, nah itu gambaran seperti tadi kumis ya, Pak Kumis sehingga gitu. Nah, jadi adanya Allah tanda adanya Allah adalah adanya alam semesta. Jadi ada alam semesta sebagai bukti wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akal tidak mengerti ada sesuatu, tidak ada yang menciptakan. Kedua, akal tidak mengerti yang menciptakan sama dengan yang diciptakan, pasti berbeda. Nah, itu dengan dalil apa? Akli, ya, dalil akli. Atau bisa dengan dalil nakli. Nah, dalil nakli itu bersumber dari Al-Qur'an. Bersumber dari apa? Dari Al-Qur'an. Dalil nakli itu biasanya dipakai untuk orang yang sudah beriman kepada Al-Quran. Kalau orang yang belum beriman kepada Al-Quran, ya mana mungkin dia percaya. Nah, makanya berarti bisa dengan salah satu, baik dengan dalil akli ataupun dengan dalil nakli. Kalau dalil nakli itu bagi orang yang telah beriman kepada Allah ataupun Al-Quran. Yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardo wa ma bainahuma. Jadi Allah itu dat yang telah menciptakan beberapa langit dan bumi dan apa perkara yang ada di antara langit dan bumi, ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardo wa ma bainahuma, ya. Insyaallah hafalnya sedikit kan itu? Coba bersama-sama. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Diulangi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya apa tadi? Allah itu dat yang telah menciptakan beberapa langit dan bumi dan semua perkara yang ada di antara langit dan bumi. Ya, jadi kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu wajib hafal tuh. Wajib hafal. Ya, wajib hafal. Baik dengan tadi dalil akli ataupun dalil nakli. Coba dalil aklinya tadi wujudu hadihil mahlukati. Artinya adanya makhluk atau adanya alam semesta. Terus dalil naklinya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardo wa ma bainahuma. Nah, itu berarti bukan masalah sunnah, tapi itu masalah apa? Wajib, ya, wajib, ya, wajib. Masalahnya apa? Bukan sunnah, tapi apa? Wajib, harus hafal, ya. Karena kan awalu wajibin alal insani marifatul ilahi bistiqoni. Jadi pangpayuna anu diwajibkan manusia teh makrifat ka Gusti Allah kalawan dalilna bisa.
Ya, awalu wajibil lil lisani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Jadi pangpayuna diwajibkeun ka manusia teh ma'rifat ka Allah. Bari tiasa dalil ya tak gitu. Baik dalil akli ataupun dalil nakli ya, dalil akli ataupun dalil nakli wujudu hadihil makhluqati ya. Nah, jadi nanti kalau ditanya misalkan Allah itu ada, ya ada. Apa dalilnya? Nah, lamun tadi saur Pak Ustaz, saur Pak Ajengan. Nah, berarti kalau bata teh dalil naon kitu marifat teh naon namina teh taklid gitu ya, taklid. Nah, bagi ini tidak boleh ya, harus tahu. Ma'rifat harus disertai dengan apa? Dalil ya. Nah, itu. Hadirin yang berbahagia, kemudian untuk selanjutnya setelah kita meyakinkan bahwa Allah itu ada, kita harus meyakinkan kebalikannya yang disebut dengan mustahil. Ya, mustahil. Kan ada yang wajib bagi Allah, ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang mustahil bagi Allah? Kebalikan dari wujud. Apa? Adam. Ya, apa? Adam. Jadi wajib Allah wujud, mustahil Adam. Ya, wajib Allah wujud, mustahil Adam. Dalam arti mustahil Allah tidak ada. Ya. Ya, jadi tidak hanya sebatas mengitikadkan bahwa Allah itu ada, tapi harus diteruskan mengitikadkan mustahil Allah Adam. Ya, mustahil Allah Adam. Seandainya orang mengitikadkan bahwa Allah itu ada, tapi tidak mengitikadkan mustahil Allah Adam, berarti sah. Nah, dalam arti bisa kemungkinan Allah tidak ada. Ya, bisa kemungkinan Allah tidak ada. Kalau tidak mengitikadkan mustahil Adam, maka setelah meyakinkan bahwa Allah itu ada, maka kita wajib mengitikadkan mustahil Allah tidak ada. Mustahil Allah tidak ada. Kalau hanya sebatas meyakinkan bahwa Allah itu ada, ya tidak mengitikadkan bahwa mustahil Allah Adam, itu ada kemungkinan itikad Allah tidak ada dalam, atau bisa jadi adanya sewaktu-waktu. Adanya sewaktu-waktu. Jadi mustahil Allah Adam. Mustahil Allah Adam. Beda dengan makhluk. Ya, kita ada, tapi kita mah kan tidak mustahil Adam, dalam arti kita mah bisa jadi tidak ada. Ya, bisa jadi kita tidak ada. Nah, kenapa? Ya, kita ada permulaannya, adanya kita ada akhirnya gitu. Ada permulaan, ada akhirnya. Sedangkan Allah mah tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Nah, jadi kewajiban kita setelah meyakinkan bahwa Allah itu wujud, maka kita wajib mengitikadkan mustahil Allah Adam. Maka sifat yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil 20. Mustahil apa? Kebalikan kemudian yang tidak mungkin adanya. Yang wajib berarti wajib adanya. Nah, itu berarti kaitan sifat apa? Wujud. Nah, kemudian mengenai masalah kita ini yang diitikadkan, yang wajib itu adalah hanya sebatas mengitikadkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Atau sifat, kita tidak diwajibkan mempelajari tentang apa? Dat, ya. Tidak diwajibkan mempelajari tentang apa? Dat. Kenapa? Fa innakum la taqdiruna qadroh tapakaru fil khalqi wala tapakaru fil khaliqi. Aya di tapakaru fil khalqi wala tapakaru tilah. Memikirkanlah kalian tentang makhluk, tapi sama sekali jangan memikirkan tentang khaliq atau dat Allah. Kenapa? Fa innakum la taqdiruna qadroh. Kalian tidak akan mampu. Nah, di sini ada sedikit perbedaan antara dat. Dat ya, ada dat. Ada juga jirim gitu, ya. Aya dat, aya non jirim. Ada dat, ada jirim. Nah,
Itu dat itu sesuatu yang mempunyai sifat. Sesuatu yang mempunyai sifat. Tapi tidak membutuhkan tempat. Tapi tidak membutuhkan apa? Tempat. Kalau jirim itu mempunyai sifat, membutuhkan tempat. Mempunyai sifat, membutuhkan apa? Tempat. Terus kalau jirim itu sifatnya istilahnya arod, baru. Kalau Allah sifatnya apa? Kodim, ya, atau tidak ada permulaannya, ya. Nah itu, maka berbeda. Nah seperti orang maka lebatna teh kita ini termasuk apa? Jirim, ya, jirim. Punya sifat. Punya sifatnya, tapi sifatnya pun juga baru disebut dengan bahasa arod. Mana butuh tempat? Benar butuh tempat tuh? Butuh tempat di mana? Kita butuh tempat tuh? Butuh tempat di mana? Ya? Istilahnya di lolowong kosong, apa lolowong kosong? Iya. Iya, butuh tempat ya, butuh. Di mana? Di lolowong kosong, di lolowong kosong. Di ruangan, ya. Di ruangan yang kosong sebesar kita. Di ruangan yang kosong sebesar kita. Akhirnya kita duduk. Berarti tempat kita di sini. Terus kita jalan. Ya di tempat berjalan. Ya. Coba kapal di udara butuh tempat tuh. Butuh di mana? Ya di ruangan yang kosong itu. Nah, itu. Ya, kalau Allah itu udah tidak membutuhkan kepada tempat. Maka dengan demikian nanti ada pelajaran yang selanjutnya kaitan sifat kidam dan bako. Mukhalafatul hawa dis, ya. Nah, dalam arti istilah nama teu di luhur, teu di handap, teu anteng, teu pisah, teu di jero, teu di luar, ya. Nah, itu berarti bagi Allah Subhanahu wa taala, ya gitu. Jadi ada dat, ada jirim. Kalau jirim membutuhkan sifat, tapi bisa jadi sifatnya baru dan membutuhkan tempat. Kalau dat tidak membutuhkan tempat, punya sifat, cuman sifatnya kodim. Seperti apa? Wujudnya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah itu mengenai tentang sifat apa? Wujud, ya, tentang sifat wujud. Jadi bisa intinya kita wajib mengitikadkan bahwa Allah itu ada. Mustahil Allah tidak ada. Wajib Allah wujud, mustahil Allah adam. Ya, bedanya wujudnya Allah dengan wujudnya kita. Allah wujudnya hakiki, kita wujudnya idopi atau aridi. Kemudian kita wajib mempunyai dalil, baik dalil akli ataupun dalil nakli, ijmali ataupun tafsili. Maka alhamdulillah sudah paham dan hafal. Dalil akli wujudu hadihil makhlukati. Kemudian dalil naklinya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Itu berarti harus hafal, ya, harus hafal. Untuk selanjutnya kita bersambung kepada sifat bagi Allah yang nomor berapa? 2. Nomor 2, ya. Ya. Bagi sifat Allah nomor 2 apa? Kidam, ya. Sifat kidam, ya. Wajibu dan wajib. Wajibu dan wajib. Fi haqqihi di hak Allah. Wajibu dan wajib fi haqqihi di hak Allah Subhanahu wa taala. Apa? Al-kidamu, sifat kidam. Artinya apa? Terdahulu. Ya. Wa ma'nahu dan adapun maknanya sifat kidam, annahu ialah sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi Allah, la awala ialah tidak ada permulaannya, lahu bagi itu Allah. Ya, jadi wajib. Di sini tadi kan wajibu dan wajib. Wajibnya wajib apa? Wajibnya ada 2. Ada 2 wajibnya. 1 wajib
syar'i. Wajib apa? Syar'i. Nah, 2 wajib akli. Tadi kan bahasa wa yajibu fi haqqihi ta'ala. Wajibnya ada 2. 1 wajib syar'i, dalam arti wajib menurut hukum syara. Siapa syara itu? Allah dan Rasul. Jadi wajib menurut Allah dan Rasul kita mengitikadkan bahwa Allah itu kidam. Itu namanya wajib apa? Syar'i. Jadi wajib bagi kita mengitikadkan bahwa Allah itu kidam. Dalam arti la awwalalahu, Allah itu tidak ada permulaannya. Karena wajib syar'i, nama wajib syar'i, ya. Nah, apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan siksa. Dalam arti siapa yang mengitikadkan Allah kidam, sah imannya, haransi mendapatkan surga. Siapa yang tidak mengitikadkan, maka tidak sah imannya. Jika tidak tobat, dia akan masuk api neraka. Nah, itu berarti kategori wajib apa? Wajib syar'i. Jadi wajibu di sini 1 wajib syar'i. Kedua, wajib akli. Wajib apa? Wajib akli. Dalam arti wajib menurut akal. Wajib menurut akal bahwa Allah tersifati dengan sifat kidam. Tidak dimengerti oleh akal jika Allah tidak kidam, gitu. Maka disebut dengan wajib apa? Akli. Tapi ya bukan berarti adanya Allah atau adanya Allah berarti kan wajib akli. Kaharti wajib akli itu dimengerti oleh akal kidamnya Allah, tidak dimengerti oleh akal jika Allah tidak kidam. Itu kategori wajib apa? Wajib akli. Tapi bukan berarti adanya Allah ya setelah adanya akal atau kidamnya Allah ada setelah adanya apa? Akal. Bukan. Ya bukan. Jadi menurut akal. Jadi akal tidak mengerti jika Allah tidak kidam. Maka menurut akal wajib Allah kidam, gitu ya. Nah itu. Jadi wajib syar'i dan wajib akli. Kemudian pihakihi. Pihak kita apa? Di hak Allah. Apa itu hak kita? Hak Allah dalam arti mau dipercaya, mau tidak, itu hak Allah. Ya, mau dipercaya, mau tidak, tetap Allah kidam. Mau dipercaya ataupun tidak, tetap Allah kidam. Maka dibahasakan hak Allah. Ya, hak Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah, milik Allah. Semua perkara yang ada di langit dan di bumi. Jadi hak Allah dalam arti dipercaya ataupun tidak, tetap Allah kidam. Tidak berarti seandainya orang tidak percaya, semua orang tidak percaya, no akhirnya Allah tidak kidam. Wow, tetap Allah apa itu? Kidam. Ya, beda dengan yang lain. Coba, orang mah bisa nunggu kepada orang lain. Ya, biasa tuh, bisa nunggu kepada orang lain tuh, bisa. Misalnya orang berenang jadinya sesuatu teh lamun geus ditetepkeun nya. Misalnya pegawai diakui naon sabna telah ditetapkan. Ya. Tapi seandainya dicabut ketetapan anak ya hilang berarti. Ya. Bisa jadi tidak diakui berarti mau ngakui sendiri. Nah, ini mah hak Allah. Dipercaya ataupun tidak, tetap Allah itu kidam. Maka itu adalah hak Allah. Dengan hak Allah wajib bagi kita. Ya, wajib bagi kita. Dalam arti wajib bagi kita mengitikadkan Allah kidam. Karena itu hak siapa? Hak Allah. Maka kita wajib mengitikadkannya. Dengan kategori kita wajib mengitikadkan, kalau kita tidak mengitikadkan berarti kita dosa hukumannya. Ya, nah itu karena apa? Hak Allah wajib bagi kita mengitikadkannya, gitu. Wajib bagi kita mengitikadkannya, gitu ya. Nah, kalau ini berarti kaitan hak Allah.
Kalau di luar dari ini ada hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban. Kewajiban itu apa ya? Kewajiban itu apa? Sesuatu yang harus kita penuhi. Kalau hak peroleh ya, iya. Hak dulu apa kewajiban dulu? Hak dulu apa kewajiban dulu? Ya, kewajiban dulu. Kewajiban dulu. Nanti hak datang sendiri. Tapi kebiasaan orang itu nuntut apa? Nuntut hak. Lupa atas kewajiban. Ya, penting kita kewajiban dulu. Gitu. Maka kewajiban kita mengitikadkan Allah itu kidam. Karena kidam itu adalah hak Allah. Dipercaya ataupun tidak, tetap Allah adalah kidam. Ya. Kemudian Ta'ala. Ta'ala itu maha tinggi Allah. Dalam arti membedakan dengan Tuhan-Tuhan yang diakui oleh orang-orang kafir. Ya, itu tidak maha tinggi. Allah itu maha tinggi. Nah, gitu. Allah itu maha tinggi. Nah, jadi berarti wajib syar'i, wajib akli itu hak Allah, kewajiban bagi kita apa? Mengitikadkan Allah itu kidam. Nah, kidam itu apa tadi? Mana teh? Secara harfiah mah kekal. Apa? Terdahulu, ya, terdahulu, ya. Maka ditafsirkan wa maknahu annahu la awwala. La awwala. Tidak ada permulaannya lahu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada permulaan. Bahasa kita itu apa? Terdahulu. Ya, terdahulu. Terdahulu teh cek bahasa Sunda teh naon? Tipayun. Tipayun? Tipayun teh di mana? Tipayun dan diskatakan. Sanes tipayun anu bade sanesnya tipayun. Tipayun. Kapungkur. Ya tipayun. Jadi tipayun. La awala. Makanya tidak bisa la awala, tidak ada permulaan. Ya, tidak permulaan. Tidak permulaan. Benten sareng urang mah aya permulaanna. Ay la yasbik. Ya. Yakni tidak mendahului wujudahu kepada adanya Allah. Ta'ala maha tinggi Allah, adamun apa sifat Adam. Ya. Jadi lam yasbik tidak mendahului wujudahu kepada adanya Allah. Adamun apa sifat Adam. Tidak ada. Jadi adanya Allah tidak didahului dengan tidak ada. Adanya Allah tidak didahului dengan tidak ada. Sedangkan kita mah didahului dengan tidak ada. Gitu. Maka dikategorikan apa? Kidam. Kidam itu tadi la awalalahu, tidak ada permulaannya bagi Allah. Terus lam yasbik wujudahu ta'ala adamun, tidak mendahului wujudahu kepada adanya Allah. Adamun apa tidak ada. Berarti kita ini ada, tapi adanya kita didahului oleh tidak ada. Ya, adanya kita didahului oleh tidak ada, maka kita tidak termasuk kidam. Kita tidak termasuk kidam karena adanya kita didahului oleh tidak ada. Kalau kidam, adanya sesuatu tidak didahului dengan tidak ada. Kita mah didahului. Mana buktinya? Ada tempat tanggal lahir. Sebelum kita lahir ada? Sebelum lahir kita ada enggak? Tuh, ya, berarti adanya kita didahului oleh tidak ada. Ya, adanya kita didahului oleh tidak ada. Kalau Allah itu kidam, adanya tidak didahului dengan tidak ada, ya. Nah itu. Kemudian misalkan kalau ditelusuri adanya alam arwah, sebelum lahir kan kita ada di mana? Di alam rahim. Terus sebelum ada di alam rahim ada di alam arwah. Waktu kita ditanya alastu bi rabbikum, bukankah Tuhan kalian? Berarti kita itu seolah-olah gitu ya. Tapi kan sebelum itu kita tidak ada.
Ya, sebelum itu kita tidak ada. Adanya itu ditanya oleh Allah setelah kita diadakan oleh Allah, maka tetap kita itu tidak ada awalnya gitu ya. Tidak ada awalnya, maka adanya kita itu didahului oleh tidak ada. Maka dengan demikian kita itu adalah baru, berarti ya kita itu baru gitu. Termasuk alam dunia. Alam dunia, alam semesta itu ada didahului oleh tidak ada. Kenapa? Karena tadinya tidak ada. Ya, mana bukti tadinya tidak ada? Karena alam dunia itu berubah. Dengan berubah pasti tidak akan lama. Ya, tidak akan lama. Dengan tidak akan lama ya pasti adanya juga baru. Ngaranna ge meureunna nu baru sok naon? Robah, ya. Nah, robah-robah. Cuman kita tidak tahu kapan mulai adanya alam dunia. Manawi aya terang di dieu iraha mulai diciptakeunna dunia. Iya. Mah beja-beja. Mah beja-beja. Nah, gitu ya. Nah, ya. Jadi wajib mengitikadkan qidamnya Allah. Setelah wajib mengitikadkan qidamnya Allah, kebalikannya apa? Wajib mengitikadkan mustahil apa? Wadiduhu al-hudusu. Adapun lawan qidam al-hudusu ialah sifat hudus, artinya baru. Dalam arti kita wajib mengitikadkan mustahil Allah hudus. Wajib mengitikadkan mustahil Allah hudus. Ya. Kalau hanya mengitikadkan Allah qidam, tidak mengitikadkan mustahil hudus, seperti tadi antara wujud dan adam, ya bisa jadi mengitikadkan baru, ya, nah gitu, atau ada permulaan. Maka wajib mengitikadkan mustahil Allah itu hudus. Ae al wujudu ba'da adamin, yakni ada setelah tidak ada. Ada setelah tidak ada, berarti kita itu hudus. Alam semesta hudus, termasuk surga neraka itu hudus. Apa? Baru. Ya, baru. Cuman kalau surga neraka tidak ada. Ya. Benten sareng alam dunia. Kalau alam dunia itu sekarang ada, akan tidak ada. Tapi kalau surga mah kekal, cuman ada permulaannya. Nah, ya ada permulaannya, tapi termasuk kekal. Kenapa? Karena telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Hum fiha khalidun. Ahli surga kekal di mana? Di surga. Tapi surah ada permulaannya. Oke, kaitan tentang naon namina. Nah, kayaknya wujud kaitannya tentang ayat mulai, ayat akhir, ayat mulai tidak ada akhir. Ya. Wa dalilu, dan adapun dalilnya ala dalika atas itu sifat apa tadi? Qidam, ya. Atas itu sifat qidam, annahu ialah sesungguhnya kelakuan. Laukana ialah apabila ada itu Allah, hadisan ialah yang baru, lah taja maka nyata membutuhkan itu Allah ila muhdisin kepada yang memperbaharui. Nah, ya. Wahua, dan adapun membutuhkannya Allah Ta'ala kepada muhdis, muhalun ialah mustahil. Nah, berarti sekarang kita wajib mengetahui apa? Dalil. Ya. Jadi tadi wajib mengitikadkan Allah qidam, wajib mengitikadkan mustahil Allah hudus. Kita wajib tahu dalilna. Dalilna baik dalil akli ataupun dalil nakli. Nah, ini dalil apa nih? Akli. Coba diperhatikan. Dalil aklina, ya. Lau kana hadisan lah taja ila muhdisin. Lau kana apabila ada Allah hadisan ialah yang baru. Upami Allah anyar lah taja ila muhdisin, maka Allah meryogikeun kanu nganyarkeun. Ya. Mun Allah anyar, Allah butuh kanu nganyarkeun.
Nah, lakin huwa muhalun, tapi ayana Allah ngabutuhkeun kanu nganyarkeun eta mustahil. Kumargi kitu wajib Allah kidam. Ya, wajib Allah kidam. Ya, wajib Allah kidam. Kumaha kartos teh? Handai-handai. Lau kana hadisan lah taja ila muhdisin. Upami Allah anyar, maka Allah ngabutuhkeun kanu nganyarkeun. Ngabutuhkeun kanu nan nganyarkeun. Mun Allah anyar. Elatna atuh. Naon margina? Mun Allah anyar butuh kanu nganyarkeun, li anna kula hadisin labudalahu min muhdisin. Margi setiap anu anyar eta pasti ngabutuhkeun kanu nganyarkeun. Setiap nu anyar pasti ngabutuhkeun kanu nganyarkeun. Ya. Contoh enak ieu tah. Nan tadi ya mik. Ieu mik teh anyar teh ya. Anyar butuh kanu naon? Kanu nganyarkeun alias kanu ngadamel. Tah, upami Allah anyar alias aya sabada naon? Eueuh. Aya sabada teu aya berarti Allah teh butuh kanu ngayakeun. Butuh kanu ngayakeun. Mun Allah aya, mun Allah anyar. Sabab nu anyar pasti ngabutuhkeun kanu nganyarkeun. Eta ya. Tah ieu teh kumaha? Langsung lakin huwa muhalun. Tegasna lakin huwa tatapina ari ayana Allah butuh kanu nganyarkeun eta teh mustahil. Mustahil. Naon mustahil teh? Moal mungkin. Ya, moal mungkin, moal mungkin. Ya. Naon margina? Make mustahil. Id lawih taja ila muhdisin, lah taja muhdisu ila muhdisin. Mun Allah anyar butuh kanu nganyarkeun, nu nganyarkeun butuh deui. Kasaha? Kanu nganyarkeun. Nu nganyarkeun eta butuh deui ka mana? Oh, gitu. Jadi berarti bakal naon tah? Berturut-turut. Nu sok disebutkeun tasalsul. Tasalsul teh rantai tari menali terus nyambung. Nah, ya, istilah naon? Tasalsul. Apabila kembali ke awal butuh kanu nganyarkeun, nu nganyarkeun butuh kanu nganyarkeun terus panjang. Nah, itu berarti namana tasalsul. Ngan namun balik kanu awal, si A butuh ka si B, si B butuh ka si C, si C butuh ka si D, si D butuh ka si E, butuh deui ka dituna ka A. Ah, berarti itu mana Pak? Daur. Berputar. Ya. Namanya apa? Daur. Ya, daur. Nah, antara daur dan tasalsul itu adalah mohalani mustahil kasaha ka Allah Subhanahu wa taala. Ay la yumkinu wujuduhuma, yakni tidak akan ada, tidak akan terjadi apa wujuduhuma adanya daur dan tasalsul. Kumargi moal mungkin daur jeung tasalsul atuh anyarna Allah mustahil. Mustahil adanya Allah wajib apa? Kidam. Iya. Wajib apa? Kidam. Iya. Wajib apa? Kidam. Jadi diulangi. Upami Allah anyar butuh kanu nganyarkeun. Nu nganyarkeun bakal butuh kanu nganyarkeun deui. Nu nganyarkeun deui bakal butuh kanu nganyarkeun terus. Tidak ada ujungnya. Namina naon? Tasalsul.
Nah, atau kembali kanu awal, namina naon? Daur. Namina naon? Daur. Nah, daur dan tasalsul itu mustahil bagi saha, bagi Allah. Naon margina mustahil bagi Allah? Katingali lemahna Allah. Katingali lemahna saha? Katingali lemahna saha? Allah. Berarti akan hilang kudratna Allah. Hilang iradatna Allah. Mana? Ya butuh kabatur. Nah, mustahil bagi Allah. Dengan mustahil tasalsul bagi Allah, ya, maka mustahil Allah hudus. Mustahil Allah hudus, wajib Allah kidam, begitu. Wajib Allah non kidam, ya, wajib Allah kidam, ya. Nah, berarti tambahanna non tadi tah daur sareng naon tasalsul. Mustahil bagi saha? Bagi Allah, ya, mustahil bagi Allah. Itu mah bagi makhluk, urang berarti urang mah butuh. Sok aya teu nu teu butuh ka kanu sendien makhluk. Urang mah butuh. Mana ustad butuh ka saha? Ka mustami, udah enggak? Iya, mustami butuh. Dokter butuh ka saha? Pasien. Pasien butuh ka saha? Orang kaya butuh. Kanu miskin. Nu miskin butuh kanu kaya. Bisa jadi orang kaya bangkrut. Namun miskin mogok gawe. Hah? Harus tak? Biasa, sok. Maka hal turjakuna bidua apaikum. Bukankah kalian diberi rizki dengan sebab orang-orang yang lemah? Iya. Ya, sok enak karyawan nih mogok. Teking naon? Teking dama. Rugi mah kira-kira tah. Rugi ya. Iya, itu. Maka saling membutuhkan. Ya, termasuk senyum, ketawa butuh orang lain. Ya, senyum, ketawa butuh orang lain. Iya, senyum itu jadi naon? Jadi ibadah. Tapi butuh orang lain. Dalam arti senyumna di hadapan orang lain. Kumaha lamun senyumna? Hah? Sabab ku lamun senyumna teu aya batur. Kan berenang, wah si eta cenah kunaon? Ya, si eta kunaon tenan. Berarti orang mah butuh. Nah, Allah mah tidak membutuhkan. Ya, dalam arti Allah itu kidam, ya, kidam. Artinya la awala lahu, tidak ada permulaannya. Itu. Ya, dalilnya tadi tah. Ya rada panjang dalilnya. Rada kumaha? Rada panjang ya. Ringkas nama kumaha ringkasna tah? Ringkasna. Ya, ringkasna kumaha? Mana? No, ringkasna kumaha ringkasna? Ringkasna mah anahu law kana hadisan lah taja ila muhdisin wa huwa muhalun. Ya. Lau kana hadisan lah taja ila muhdisin wa huwa muhalun. Ya. Apabila adanya Allah itu baru, maka Allah membutuhkan kepada yang memperbaharui. Sedangkan membutuhkannya Allah kepada yang memperbaharui adalah mustahil. Eta ya, mustahil. Kenapa mustahil? Karena tadi akan terjadi daur dan tasalsul. Ya, tasalsul apa tadi? Membutuhkan tali menali seperti tadi rantai. Kalau daur kembali ke awal. Itu mustahil bagi Allah karena akan kelihatan lemahnya Allah. Sedangkan mustahil Allah lemah. Gitu, ya. Nah, itu dalil sifat apa? Kidam. Menurut akli, ya, akli, ya. Terus naklina? Apa naklinya? Apa naklina? Huwal awalu wal akhiru. Huwal awalu wal akhiru. Ad-dhahiru wal batinu. Ya, nah, huwal awalu wal akhiru. Huwa adapun Allah
Al-awalu ialah yang awal. Ya, yang awal tidak ada permulaan. Wal al-akhir yang akhir ya tidak ada akhirnya. Berarti tidak ada permulaan, tidak ada akhirnya. Itu bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilna tak? Akli apa nakli? Nakli ya, huwal awalu wal akhiru ya. Nah itu huwal awalu wal akhiru. Eta anu aklina tarada ieu nya rada tah ya. Nah, coba diulangi tadi, laukana hadisan lah taja ilamu disin wa huwa muhalun. Apabila adanya Allah itu baru, maka Allah membutuhkan kepada yang memperbaharui. Membutuhkan Allah kepada yang memperbaharui adalah mustahil. Kenapa mustahil? Karena akan terjadi daur dan tasalsul. Tasalsul dan daur mustahil bagi Allah. Dengan mustahil, daur dan tasalsul, maka mustahil Allah hudus. Mustahil Allah hudus, maka wajib Allah kidam. Nah, itulah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, rupanya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada tambahan? Ya. Lalu bagaimana kita menjelaskan terkait ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah bersemayam di atas bersemayam. Ya. Itu berarti kategori nate sanes aya di aras berarti ya. Sanes aya di aras. Aras itu kan baru. Aras itu apa? Baru. Allah itu idam, heubeul. Kalau Allah ada di aras, terus di mana Allah adanya sebelum ada aras? Ya, kalau Allah ada di mana? Di aras. Lalu di mana Allah adanya sebelum ada aras? Ya, nah itu. Terus kalau ada di Allah ada di aras, ya rugi kita. Jauh berarti. Ya, nah itu maksudnya bukan Allah ada di aras, tapi Allah itu yang menguasai gitu. Ya, yang menguasai. Bukan berarti ada di mana? Ada di aras. Nah, ada di aras. Nah, itu berarti yang menguasai, ya. Yang menguasai. Jadi kaitanana nu jadi acuan laisa kamislihi syai'un ya. Laisa kamislihi syai'un. Jadi teu aya nu nyamian ka Allah hiji perkara oge gitu. Itu nu jadi acuan. Nah, maka dina makna ada istilah makna hakiki, makna majaz ya. Ada makna qorib, ada makna ba'id. Nah, itu. Nu jadi acuan laisa kamislihi syai'un, terus qul huwallahu ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada sesuatu pun yang menyamai kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti Allah bersemayam di mana? Sanes berarti Allah ada di mana? Di arasnya sanes, tapi yang menguasai aras. Contoh deui sapertos pertanyaan Fir'aun ka Nabi siapa? Musa. Ya. Aina Allah gitu. Di mana Allah gitu ya? Di mana Allah? Dijawabna fis sama. Tah berarti bukan berarti Allah ada di mana? Di langit. Itu makna sama itu artinya bisa mana itu langit, bisa mana sama itu di atas. Maksudnya di atas kekuasaannya, dalam arti tidak ada yang mengatasi atas kekuasaan Allah gitu. Ngan kusabab
Fir'aun teh nya orangna meureunnan. Nah gitu teu ngarti. Jadi dianggap ya Allah aya di mana? Di langit. Matak Fir'aun bikin tangga raksasa. Menjulang tinggi. Upami ayeuna upami ngetang tingkat berapa puluh tingkat gitu. Fir'aun bikin tangga raksasa di sebuah lapangan. Maksudnya pedah saur Musa Allah itu di mana? Bikin panah raksasa deh. Maksudnya kumaha ku takaburna saha tah? Fir'aun majarkeun teh saya rek merangan ka saha cenah? Ka Allah naudzubillahi min dzalik tah gitu. Tapi ayeuna kumaha? Dikumpulkeun, jemaah dikumpulkeun terus dibewarakeun mau perang dengan Tuhan Musa. Akhirna naik Allah Subhanahu wa taala termasuk istijrad ya. Miwarang saha malaikat Jibril supaya nyiduhan ujung panahna, ujung tombakna. Pas muragna teh kahanapnya kayak darah. Maka cek Fir'aun tuh pangeran Musa cenah pae. Naudzubillahi min dzalik. Itu adalah istidraj ya, istidraj. Ti saha? Ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimaksud sanes berarti aya di langit tapi ada di atas kekuasaannya. Itu bukan juga yang istawa tadi berarti yang menguasai atau yang mengurus aras. Bukan berarti Allah aya di mana? Di aras. Nah, semarigina tadi teh kan nu jadi acuan laisa kamislihi syai'un, terus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makana biasana itu kalau ada kalimah-kalimah yang demikian ada yang ditakwil ya, ada yang tidak ditakwil. Lamun ditakwil dialidi maknaan dengan sesuai yang pantas bagi Allah. Kalau tidak di manaan mah cukup di mana teh istawa we teh di manaan gitu ya. Nah gitu. Jadi Allah itu wujud ya. Berarti kalau bata teh karena nanya ngajisimkeun gitu ya, ngajisimkeun bisa kategori karena ada bahasa istilah mujasimah anu ngajisimkeun Allah, ngajirimkeun berarti ngajisimkeun Allah. Aya oge anu kategori karena kaum musabbihat nyaruakeun ya, nyaruakeun karena sesuatu sehingga seperti sesuatu atau ngajisimkeun kategori mujassimah gitu. Jadi teu kenging ya. Nah, makanya tadi teh teu di luhur, teu di handap, teu di jero, teu di luar, henteu antal, henteu pisah, teu di kenca, teu di katuhu. Teu di mana di? Iya jana 10, teu di luhur, teu di handap, teu di payun, teu di pangker, teu di jero, teu di luar. Teu di mana di? Ente antal, ente pisah, ya, ente antal, ente pisah. Itu sifat Allah. Kumaha tuh? Muholapah, ya atos. Maka kemarin kan ada wujud muholapah, wujud yang berbeda dengan yang lain, gitu. Ya, wujud muholapah, wujud yang berbeda dengan yang lain. Makanya kalau di hati ada sesuatu hal, dibayang-bayang itu sanes. Nah, sebelum begitu berarti ente muhalapah ya. Nah, ente muhalapah. Berarti muhalapah. Maka kemarin ada wujud yang diketemukan oleh panca indera, diketemukan oleh akal. Yang ditemukan oleh akal ada yang mumasalah, ada yang muhalapah gitu ya. Nah, Allah mah diketemukan oleh akal dengan kategori apa? Muholapah,
berbeda dengan yang lain. Udah aja cukup Allah itu ada gitu ya. Dah mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar itu datang dari Allah, kesalahan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbin fa'na bima alamtana, Rabbi alimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihalana wa qarabati lana fidinina, tawassalna bita'allumin, tawassalna bita'limin, warzuqnal wasi'a wa antarzuqal amanah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.